Halo semuanya, balik lagi sama aku Bunga di sharing insight yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan beberapa insight yang aku dapatkan di minggu kedua pada mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern. Oke, sebelum aku melanjutkan sharing insight-nya, aku mau memberitahukan bahwa ini merupakan proses belajar aku. Jadi apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penggunaan kata, mohon dimaafkan karena ini proses belajarnya aku ya teman-teman. Oke, aku mulai dari konseling humanistik. Di konseling humanistik kemarin aku belajar tentang person center. Person center itu dimana pendekatan konseling yang berpusat pada pribadi. Nah, pada person center ini itu juga aku belajar tentang konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu kemarin aku belajar tentang aktualisasi diri, di mana konseli memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi yang lebih baik pribadinya atau menjadi yang lebih positif. Selain itu, konseli memiliki kapasitas untuk memecahkan permasalahannya sendiri atau problemnya sendiri di hidupnya secara lebih efektif tanpa diagnosis atau solusi maupun arahan dari seseorang yang ahli atau konselor. Nah, di konsep dasar ini sendiri juga difokuskan pada pengalaman saat ini, pada pengalaman konseli saat ini, agar konseli bisa belajar untuk lebih menerima dirinya sendiri apa adanya. Nah, selain itu, konsep dasar ini juga lebih menekankan kepada pemahaman dunia subjektif konseli dibanding sibuk dengan penggunaan teknik-teknik konseling yang lainnya. Perilaku manusia pada dasarnya ini sesuai dengan persepsinya sendiri tentang pengalaman-pengalaman atau medan fenomenal yang konseli sendiri alami. Oke, yang kedua membahas tentang aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini merupakan motif dasar dari individu. Nah, aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan untuk menyalurkan segenap potensi dirinya sendiri. Nah, konsep aktualisasi diri ini berkaitan dengan kecenderungan organisme untuk tumbuh dan dari sesuatu yang lebih simpel menjadi sesuatu yang kompleks, berubah dari ketergantungan menuju kemandirian, dan dari kelakuan menuju proses perubahan serta kebebasan berekspresinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kongruensi dan inkongruensi. Nah, ketiadaan konflik dalam diri individu ditandai dengan adanya kongruen pada persepsi diri atau self-perception dan kekongruenan antara persepsi dan pengalaman atau menjadi kenyataan. Nah, kongruen ini artinya adalah antara pikiran dan hati harus sejalan atau harus selaras. Dan yang selanjutnya itu aku belajar tentang teori self. Nah, di mana teori self ini merupakan self yang terbentuk berawal dari prosesnya introyeksi atau pengambilan alihan nilai-nilai dari eksternal dalam diri tanpa disadari. Nah, yang selanjutnya itu konseling postmodern. Di konseling postmodern kemarin aku belajar tentang SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. SFBC ini merupakan salah satu teknik pendekatan postmodern. Nah, FSBC ini memiliki pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan.
Oke, pada konseling postmodern ini, semua pandangan postmodern itu melihat bahwa pengetahuannya hanya merupakan sebuah konstruk sosial saja. Nah, semua pengetahuan ini bersifat relatif karena selalu ditentukan oleh konstruk, konstruk dan bahasa. Oke, yang aku pelajarin kemarin itu brief counseling atau konseling singkat. Konseling singkat ini adalah konseling yang memiliki konsep sederhana dan mudah. Konseling singkat ini tidak menentukan berapa jumlah sesinya. Sesi pertemuannya bahkan hanya berlangsung sekitar beberapa minggu, yang dimana fokus pada pemecahan solusinya. Yang kedua itu belajar was a time, dimana beberapa konseli psikoterapi ini menyatakan bahwa para konselor menghabiskan waktu dalam menganalisis dan hal tersebut yang membuat prosesnya berlangsung menjadi lebih lama. Dan yang ketiga itu tidak mengurangi keefektifannya. Jadi beberapa fakta menyatakan bahwa terapi singkat sama efektifnya dengan terapi jangka panjang. Terlebih karena brief counseling biasanya langsung merujuk pada solusi dan menyelesaikan masalahnya. Nah, pada SFBC ini dia juga mempunyai beberapa teknik seperti exception question atau pertanyaan pengecualian, scaling question pertanyaan berskala, miracle question pertanyaan pengandaian atau keajaiban, dan coping question. Scaling question biasanya konselor akan lebih memspesifikan masalahnya sesuai dari skala 1 sampai 10 atau dari 10 sampai 1. Dan solusinya juga lebih dispesifikan. Jadi permasalahan yang konseli hadapi, konselor akan lebih mendalami atau lebih menspesifikan agar konseli bisa lebih memahami permasalahan atau problem yang dihadapi oleh dirinya sendiri, dan konseli juga diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri. SFBC merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern dengan mengedepankannya daya diri konseli untuk mencari jalan keluar atau solusi, sehingga konseli akan memilih sendiri tujuan yang hendak ia capai demi memproses dirinya menjadi lebih baik. Nah, SFBC ini juga mempunyai asumsi bahwa manusia itu sehat, manusia itu kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, dan mengonstruksikan solusi-solusi, sehingga individu tidak terus-menerus berkutat dalam masalah yang ia hadapi. Nah, dalam SFBC ini, konselor tidak diizinkan untuk mengarahkan konseli ke masa lampau. Karena pada masa lampau, individu tidak dapat mengubah realita yang terjadi. Nah, ada perbedaan dari pendekatan SFBC dan konvensional. Kalau dari SFBC ini penyebab masalah belum tentu disesuaikan dengan pemecahannya. Sedangkan dari konvensional sendiri, penyebab masalah harus diketahui terlebih dahulu secara mendalam dan solusinya disesuaikan. Yang kedua dari SFBC itu kurang memfokuskan pada permasalahannya, namun lebih membahas solusi dari masalah tersebut. Dan yang kedua dari konvensional itu lebih fokus pada pembahasan teoritis daripada membahas masalahnya. Nah, pada pendekatan SFBC yang ketiga itu bersifat subjektif atau lebih menekankan pada sisi personal. Sedangkan pada konvensional itu dia lebih objektif atau lebih melihat dari sisi klinikal dan medisnya. Dan pada SFBC yang keempat itu konselor dan konseli sebagai partner untuk berkolaborasi bersama. Sedangkan pada konvensional umumnya
konselor dipandang sebagai orang yang ahli dalam mengatasi masalah yang konseli sendiri hadapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sharing insight yang kedua ini. Apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan atau penggunaan kata yang kurang baik, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini adalah proses belajar saya, jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di sharing insight yang ketiga. Dadah.